Tiba-tiba jam 8 pagi Benyamin nelpon. Dul, kalau ada apa-apa sama gue, si Dul lo terusin ya. Apa sih Be? Be gue lagi baru tidur nih, ngapain sih gue ntar pulang? Gue bilang Be, gue mau tidur deh, ntarnya gampang deh. Soalnya biasa kalau Babe nelpon sama gue, kalau nggak itu kasbon. Jam 2 siang kebangun, telepon lagi. Babe kritis di ICU. Nah, waktu Babe meninggal, jujur waktu itu gue udah mau tutup sih Dul. Udah, habis. Nah lagi umroh itulah, lagi gue nyender di tiang, gue dipanggil. Dul. Kalau soal budaya Bang, gimana sih caranya supaya budaya ini kan sebetulnya sesuatu yang abstrak Bang, Ya. walaupun ada produk-produknya, ada tari. Betul. Tapi gimana nanti dengan Abang misalnya nanti jadi wagub nih, terus statusnya udah DKJ, gimana biar budaya itu nggak berhenti cuman, budaya Betawi ya, itu nggak berhenti cuman sampai ornamen-ornamen. Oke, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang budaya itu apa sih? Iya. Oke, mungkin orang salah mengertikan tentang budaya. Budaya ini adalah bahasa Sanskerta. Itu adalah dua suku kata, yang pertama budi dan daya. Budi adalah otak, ide, daya adalah tenaga. Hasilnya adalah kebudayaan. Jadi semua hasil kebudayaan itu dari semua pemikiran. Ya maaf kata nih, lu mau wawancara, lu datang ke gua, lu udah punya konsep apa yang gua mau tanya, lu keluarin suara lu, hasillah percakapan kebudayaan kita ini. Nah jadi kebudayaan itu bukan kesenian. Tapi hasil dari kebudayaan itu banyak macam. Kuliner bagian budaya, tekstil budaya, pemikiran budaya. Makanya maaf, sayangnya gue nggak nyampe sama almarhum Benyamin. Sidul anak sekolahan tuh konsep gue adalah pemikiran modern dengan tradisional. Itu kayaknya membuat kenapa sampai hari ini, maaf, Sidul masih bertahan. Cuman jujur, almarhum meninggal. Gue nggak bisa ngelanjutin konsep ini kepada Mandra. Mandra nggak nyampe. Gue jujur nih, mungkin kita melenceng dari pertanyaan. Pada waktu Babe meninggal, jujur waktu itu gue udah mau tutup sih dulu. Udah, habis. Lo bayangin, gue udah bikin skenario 13 episode, udah jadi. Dul 1, Dul 2, Dul 2 mau ke Dul 3, ini udah siap. Meninggal Babe. Ini skenario 13 episode gue buang, habis tuh gue bilang tutup, udah habis, nggak ada lagi. Bocorin dikit kali Bang, skenarionya apa nih tuh Bang yang dibuang? Ya berkelanjutan. Tiba-tiba kan Benyamin meninggal, gue mau lanjutin dari mana? Intinya bagaimana? Dan gue, karakter gue nggak bisa ngeganti orang. Iya bener. Lo bisa bayangin, maaf deh, lo gue nggak paksa nonton Sidul atau enggak. Nonton gua Bang. Almarhum maknya itu 20 tahun lumpuh dan buta. Di Sidul gue ajak. Gra, kalau emang lu perlu apa-apa, lu ngomong terus terang sama mpok lu. Kalau memang gue ade, pasti gue kasih. Seandainya juga kagak ade, gue bakalan usahain. Sampai orang bilang, lo gila, lu tega, lu. Iya benar-benar. Gak kesian lo maknya. Karena ada adegan dia hanya tidur gitu. Sampai lo gak kesian maknya. Kalau gue gak ajak, gue lebih gak kesian sama dia. Iya. Lo bayangin, dia buta. Dia tahu Sidul diputar atau enggak. Karena dia dengar di kamar dia. Kalau gue datang tiap lebaran pasti dia nanya, Dul, kapan lanjutin? Insya Allah doainnya. Nah artinya, Semangat hidup juga gue ya, nggak mungkin bisa ganti Benyamin. Siapa yang bisa main menggantikan Benyamin? Iya. Singkat kata, ini skenario 13 gue udah buang. Udah tutup, Sidul habis. Ya pada ngegerendeng semuanya kan. Mandra gerendeng, Suti ngegerendeng, Basuki masih ada. Masih ada. Ya, terus kalau Sidul nggak jadi, piye ya, aku piye. Di roasting lagi. Tidak roasting lagi kan, belum si Modi segala madu, Bang Janap kan baru main sekian episode gitu. Iya. Ini mau dari mana gue mulai kan. Blessing lah Sidul tuh, makanya saya nggak tahu ya, maaf, mungkin bisa buat podcast aku tuh bicara. Memang buat aku tuh apa ya, Sidul tuh blessing, sangat blessing. Sampai ya mungkin nanti, ya podcastnya mungkin belum lo lihat, nanti lo lihat lah.
Sidul itu perjalanan religi buat gua sebetulnya. Perjalanan spiritual gitu ya. Perjalanan spiritual. Itu dijawab lagi sama burung. Bener lagi. Bener tuh. Karena Iya, di tempat iya, yang gitu lo rasanya. dudukin ini adalah halaman belakang rumah Sidul. Ini halaman belakang rumah Sidul. Nah jadi kalau waktu Sidul ngomong sekali-kali jadi gubernur yang mau menjamin, nih di atas Di kolam atas renang. ini. Oh. Nah kalau kamar mandi Manda di belakang gedung itu. Bener lagi Nah kata burung. artinya ini ada atmosfer yang sangat dekat. Singkat kata begini, udah skenario gue buang, orang lain ngegerendang, Hmm. mikir dong, gue mesti mulai dari mana? Ah. Nggak tahu begitu gue lihat ujungnya Sidul lagi liburan di Kecarita. Iya. Liburan, Iya. endingnya Sidul 2 tuh, Iya. kita lagi liburan Carita. Oh, gue bikin dari mana ya? Kecelakaan lah, Iya, Babe meninggal. bener. Gue bikin itu, gue minta izin sama keluarga dulu, keluarga Benyamin. Keluarga Benyamin. Iya. Beb, lagi tuh si Beb masih ada. Beb gimana? Ya itu kan ide abang. Tapi yang Karena gue bukan apa nih, ini terakhir, gue bukan berarti ngebela diri. Abang lagi tuh megang acara di sebuah stasiun televisi live, syutingnya di Prambanan. Acaranya merah putih, nggak usah disebutin stasiunnya deh. Jam 2 pagi aku baru tidur. Tiba-tiba jam 8 pagi Benyamin nelpon. Dul, kalau ada apa-apa sama gue, Sidul lo terusin ya. Apa sih Be? Be gue lagi baru tidur nih, ngapain sih gue ntar pulang, ntar gue Gua pulang. punya pandai, Iya Bang. punya. Gua nggak tahu. Itulah Sidul bagi gua. Gua nggak ngarang, ini gua ngomong konsisten dari awal. Lo boleh cek apa yang gua ngomong ini. Gua bilang, Be, gua mau tidur deh, ntar gampang deh. Soalnya biasa kalau Babe nelpon sama gua, kalau nggak itu kasbon. Bahasanya begitu. Gua bilang, ntar gua pulang. Memang rencana hari itu gua pulang. Udah, tidurlah kita kan. Jam 2 siang kebangun, telepon lagi. Babe kritis di ICU. Oh, makanya. Kenapa? Main bola. Sini nggak jauh, 5 menit dari sini main bola. Ah, Rupanya di lapangan bola dia udah kena serangan jantung. Udah bebusak. ah. Dibawa ke rumah sakit Puri Cinere. Udah didorong pakai kereta, dia bangun. Di mana gue rumah sakit? Gue nggak mau, gue mau pulang. Nyadar sendiri, Bang. Nggak ada sendiri. Gila kuat banget ya. Gue mau pulang. Nggak mau di rumah sakit. Pulanglah dia. Katanya habis pulang mandi. Ambil mandi, dikerok. Kena serangan kedua. Habis itu langsung dibawa ke Harapan Kita. Ini kayaknya cerita ini belum pernah lihat. Iya, belum denger. Jadi singkat kata aku pulanglah dari Jogja jam 2. Langsung gua ke Harapan Kita. Ketemu sama ketua apa ya suster perawat di ICU kan. Dia juga ada bilang, Bang nih Babe udah nggak ada oksigen di kepala. Jadi waktu serangan kedua itu udah. Karena yang bukan apa, ruangan dia itu semuanya bahasanya nih, satu pasien 3 alat, itu semua ke dia. Oh. Waduh, udah gue bilang, udah singkat kata Babe 9 hari. Sampai aku ketemu dokter. Dokter ngomong, Bang, ini Babe begini. Gue bilang, Dok, maaf Dok, gue kan bukan anak. Iya benar. Gue gimana mau mutusin? Lu ngomong sama keluarga. Ya karena Babe istilah, kalaupun dia hidup pasti dengan alat. Susah ya. Karena oksigen nggak ada. Kasihan ya. Aku nggak tahu lah kesepakatan gimana. Gue bilang, Dok, gue ini bukan anak kan. Gue ya cuman ini aja gue deket. Ngomong sama keluarga situasinya. Ayo udahlah. Singkat kata ya Babe meninggal. Nah, ujung Sidul 2 di Carita, awalnya gue bikin pulang ke sini Babe kecelakaan. Cuman kan lo ngebayang dong bikin cerita imajinasi dari dalam ini kondisi kan. Ini yang dicerita ini yang si Basuki mohon-mohon untuk ikut kan emang? Lah iya. Oh iya. Bener, ntar lo lihat aja kalau emang lo boleh putar, lo cari putar di YouTube banyak kok. Nah artinya begitu singkat kata Sidul nih emang aneh. Dia apa ya? Itu anak abang itu ya. Dul itu maksudnya Gini, apa udah jadi bagian Sidul dari ini, iyalah. Sidul ini novel yang aku baca umur aku 8 tahun. Iya. Itu karangan Amanda tuh majuin tuh. Amanda tuh majuin itu ini kakeknya, engkongnya yang namanya Boy Raffi Amar. Oke. Ya kan jenderal polisi. BNPT dulu. Nah, itu kan Komjen. kakeknya. Dia juga orang Padang tapi lahir gede di Jatinegara. Nah, jadi Sidul tuh udah dari kecil gue udah baca.
Gue ngerasa gue adalah Dul. Tahun 90 tuh boleh dibilang film Indonesia agak menurun. Ya karena ada televisi swasta kan. Jadi sinetron. waktu itu produksi agak terganggu lah. Nggak banyak film, nggak banyak. Itu yang membuat saya juga, aduh, kita mau kerja apa? Waktu itu belum ada Dul nih kan. Ya alhamdulillah saya dari dulu kalau ada rezeki pasti umroh. Ya. Nah, jadi di tengah umroh lah ya ngelamun gitu kan, duduk ya maaf di Masjidil Haram di tiang. Kita mikir gitu, waduh gue mesti kerja apa nih tuh. Kadang jawab aja. Jawab lagi ya. Tiba-tiba kayak ya gini lah, aku nggak tahu apakah itu suara memanggil, tapi gini. Kayak gini, lo nanya terus lo dikasih tahu. Tiba-tiba ada Dikasih jawaban, jawaban. gitu. Iya kan? Kan gue nanya, ini apa ya gue mesti bikin? Dul. Kok kayak ada yang manggil gua gitu kan. Ya dia manggil. Dia yang manggil. Merinding Kok gua, ada Bang. yang manggil gua gitu kan. Singkat kata, aku dapat pemikiran waktu itu gue mesti bikin Dul. Gimana caranya gue bikin Dul? Memang cerita Dul itu sudah ada dalam konsep naskah, tapi bukannya sinetron film. Udah jadi ditulis oleh Ibu Ida Farida. Iya. Nah, karena film situasi nggak ada, nggak mungkin kan. Jadi bikinlah kita skenario film. Skenario sinetron. Nanti bayangin. Dari 90 sampai 92. Ini naskah Sidul. Aku tawarin di semua stasiun TV nggak ada mau. Alasannya? Oh, karena Cerita kampung. waktu itu zamannya udah Wow, zamannya kok waktu itu maaf deh. Teknisinya aja banyak kan orang luar, orang Filipina. Artinya memang segmennya belum ke lokal. Oke. Ya istilahnya sinetronnya luar kayak Share, Friend, kayak gitu-gitulah segala macam kan. Dia baca lagi, ini main siapa? Benyamin, ini Mandra. Mandra siapa ya? Nggak ada yang kenal Mandra. Oh, waktu itu nggak ada. Ya artinya nggak bisa ada segmen itu. Bayangin loh, 7 bulan aku nawarin itu. Singkat kata soal Sidul itu, aku dapat aku merasa dapat bisikan dari sana. Bisikan pada waktu aku Tanah umroh. Suci. Dan aku punya keyakinan aku harus bikin Sidul. Apapun. Makanya maaf, tahun 90, saya nggak bilang saya orang dikenal. Tapi kalau dari tahun 90 sampai sekarang orang pasti kenal siapa saya. Iya. Yang ingin saya ceritain, saya nunggu di ruang tunggu itu dan dia tahu saya siapa. Tiap minggu. 7 bulan. Bang kayaknya belum bisa nih bang. Tolong nih, bantuin gue dong. Ya coba datang lagi deh bang. Minggu depan datang lagi. Enggak juga deh. Akhirnya terakhir, ya udah bang. Kita sharing ya. Kita nggak ngerti sharing apa. Sharing apa tuh? Ya sharing modal dari abang. Mati gue. Duit dari mana? Kita ngarepin itu Ya, justru dijual. dari dia ya. Iya kan, tiba-tiba mesti sharing. Eh. Waduh ya maaf. Itulah kalau tekad udah kuat, jangan pernah mundur. Itu dia. Sukses tuh hanya masalah waktu. Di sini ujiannya, lo istiqomah nggak? Lo konsisten nggak? Ini yang rata-rata anak-anak Gen Z ini pada kalahnya di sini. Tumbang di tengah. Begitu, ini nggak sabar, nggak bisa, udah. Begitu dia melenceng dikit, luntur semua. Bang, Itu kenceng. artinya itu akhirnya modal dari abang tuh. Gue jual, maaf nih, gue nggak bilang merek deh, gue masih ada mobil punya merek dikit, gue jual, rumah gue gade. Ini maaf nih. Ini sampai sekarang nih cincin kawin gue sampai gue lupa gue. Lupa Ayo, tebus. Pol. Sampai gue tebus. Ayo, Pol. Emang kebetulan gue nggak demen pakai cincin, tapi artinya gue ngomong sama bini gue pinjam duit deh, pinjam modal nih. Singkat kata saya produksi itu kira-kira 160 juta waktu itu. Saat itu tuh tahun lumayan 92. gede lah. Datanglah kita ke Benyamin. Siapa yang nggak kenal Benyamin? Makanya. Lo berani nanya Benyamin honor berapa? Gile, udah termasuk orang besar kan Be. dulu dia. Nih alhamdulillah. Dia tahu gue punya cerita. Hmm. Gue udah bilang, Be, insya Allah kalau Sidul jadi, ini minta Babe main jadi Babe. Yaudah. Datang loh, Be. Lo percaya nggak? Sampai dia meninggal, nggak pernah gue tanya honor dia berapa. Sampai sekarang berarti Artinya- nggak tahu bang. Bukan, gue tahu bagaimana menghargai dia. Tapi Oke. jawabnya, Be, honor Babe segini. Enggak, jangan. Oh. Seniman jangan lo bicara seperti itu. Iya. Tapi kita paham bagaimana Iya. menghargai dia. Nggak pernah, maaf ya. Ya kalau yang lain-lain iyalah, anggaran lo sekian. Tapi Mak Benyamin sama maknya. Oke. Nah artinya singkat kata, Be, Ane minta tolong. Ya udah. Begitu Sidul sukses, pertama kali yang gue lunasin honor-honor mereka. Honor gue sendiri, barangkali tahun 2006 baru gue lunasin. Karena maaf, semua bahasa kalau dikatakan untung. Ya mungkin kita nggak sempat ketemu, gue pernah punya studio besar. Hmm.
Gue punya Karno Studio besar. Karena sedih betul. Itu studio yang bisa bangun stasiun TV. Iya. Gue punya yang pertama kali. Karena memang kendala kita waktu itu nggak punya alat. Lo bayangin gue ngedit di ruang edit, gue tidur di kolong meja untuk ngedit itu. Singkat kata, Sidul itu memang gue merasa adalah kekuatan religi yang gue yakini iya. Ternyata itu terbukti. Dan itu menjadi dorongan abang selama berapa tahun itu, ya ibaratnya kerjanya diniatin kerja kebudayaan bang ya buat. Nggak tahu ya karena gue ada di situ kan. Cuman ya gitu yang lu bayangin. Lu bayangin maaf, Sidul itu 3 orang buta huruf. Siapa gitu? Patile buta Patile. huruf. Oh iya, Patile benar. Bu Rodia. Punya Rodia. Bini Ya, Ingkong Rodia, buta benar. huruf. Yang gila lagi yang namanya Pak Bendot. Pak Bendot juga. Dia nggak bisa bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa. Lo bayangin, naskah Sidul ditulis sendiri ke dalam kromo Inggil. Oh iya. Oh, Romo Inggil bang. Dia tulis sendiri. Lucu banget. Lo kalau datang lagi syuting, dia hobinya nongkrong depan TV, dia jongkok lah nulis. Apa pak? Iki opo sih, takut nih ke opo. Pak Bendot ya. Itu Pak Bendot. Maaf, sampai gue bikin tuh patungnya dia. Oh ini ya. Ini gue mau bikin semua orang-orang yang ada di Sidul. Karena apa? Gue sedih. Film tuh nggak ninggalin. Mana ada museum film di sini? Bener. Satu saat gue nggak ada juga orang lupa. Bener. Lu nggak pernah tahu yang namanya Bing Slamet kan? Tahu bang. Tapi kan nggak kenal. Nggak kenal. Iya. Inilah kesalahan kita. Kita nggak berusaha memperkenalkan ini kepada anak-anak. Ini orang-orang yang berjasa bagi bangsa, bukan hanya bagi kebudayaan. Singkatnya seperti itu. Bang artinya Ya. nanti kalau misalnya abang kepilih nih ya Mhm. Mas Pram, apakah memang pembagian kerjanya tuh gimana? Apa memang Bang dulu lebih banyak ngurus Jakarta dan wabil khusus kebudayaannya gitu? Jadi singkat kata begini. Pertama Mas Pram pernah nanya sama aku, Bang percaya sama aku? Saya percaya. Kata kalau itu udah paham saya. Kedua, sebetulnya yang namanya pembagian kerja itu udah jelas dalam undang-undang ada. Gubernur. Karena wakil itu semua kan kepada political will dari sebuah pimpinan. Betul. Makanya kenapa dulu tiba-tiba tidak timbul harmonis. Karena kadang-kadang ya maaf, gubernur tidak memberikan kesempatan kepada wakil. Nggak distribusi. Enggak ini yang terjadi. Tapi kalau saya sama Mas Pram yakin saya, karena dia paham kebudayaan saya kuasai. Olahraga dia pikirkan. Kemudian apa lagi? Tentang misal kesejahteraan masyarakat. Terutama ya etnis Betawi. Iya. Saya sangat yakin dia akan memberikan porsi yang cukup besar. Arti bukan besar terus persentase tidak, ya. Karena tentu beliau adalah gubernur, beliau artinya secara jabatan lebih tinggi. Tapi saya sangat yakin saya akan bisa bekerja sama dengan Mas Pram. Oke. Karena kita punya visi yang sama gitu loh. Kalau enggak maaf ya. Saya kenal Mas Pram, tapi saya baru deket sejak ini aja. Dulu saya kenal beliau kan sekjen. Iya, siapa yang tidak kenal? Siapa yang nggak Iya. kenal kan? Iya, iya. Cuman kan kita nggak pernah berani deketin sekjen. Iya. Artinya secara politis kan begitu. Iya. Tapi sekarang, ya dia kadang-kadang, Mas kita bikin apa? Kayak kemarin, usul misalnya. Dia sangat tersentuh di saat dia ke kampung, ada seorang ibu bilang, Oh, aduh Tanah Pak. Tinggi ya? Dia bilang, betul. Wah, saya mau kawinin anak nggak ada. Makanya saya bilang, Mas, kita bangun Balai rakyat, iya. Dulu Mas, rumah saya sebelah Balai Rakyat di tempat. Benar. Itu tempat untuk semua ekspresi. Makanya anak-anak kita kenapa nggak jadi geng motor? Karena ada tempat untuk menyalurkan. Nah itulah kenapa konsep Balai bukan konsep baru, tapi dulu pernah ada, cuman memang dilupakan gitu loh. Jadi saya sangat yakin masalah pembagian kerja, Mas Pram orang yang sangat paham harus ada di mana, dan saya juga harus memahami diri harus di mana gitu. Oke. Bang, tapi Ya. abang apa menurut abang nih, Ya, menurut ya. Bang Dul nih, apa kuncinya bisa menjalankan birokrasi Jakarta yang sebenarnya itu lebih dari sisi kualitas mungkin sudah bagus oke gitu. ya. Betul. Oke gitu. Ya artinya begini, ya dengan kapasitas ekonomi atau APBD-nya, Ya. Jakarta kan lebih tinggi dibanding Betul. yang lain. Walaupun sebetulnya secara provinsi dibanding Jawa Barat, Jawa Tengah, mereka lebih tinggi loh. Betul. Jakarta 85 triliun, Jawa Barat tuh 121 triliun. Iya. Cuman dia kan 37 kabupaten Iya, kota. gede wilayahnya. Gede kan. Populasinya Nah, juga. artinya itu yang membuat Jakarta berbeda dengan yang lain. Maaf. Wali kota di Jakarta ini dipilih oleh gubernur. Dia cuma administrasi. Iya. Artinya semua itu keputusan ada di gubernur dan Iya. wakil gubernur. Nah, singkat kata, Jakarta bisa unggul karena satu, dia punya kapasitas fiskal yang bisa melakukan itu. Dengan APBD,
Kemudian sebetulnya pemerintah itu tugasnya cuma 2. Dia wajib dan dia pilihan, makanya saya katakan. Wajib itu apa? Kesehatan wajib, pendidikan wajib. Hak dasar lah Hak ya. dasar warga. wajib, kalau hukumnya wajib kita harus berpegang kepada undang-undang. Undang-undang pendidikan tuh 20%, minimal 20% dari APBD. APBD Jakarta berapa? 85 triliun. Berapa minimal 20%? Oh, berarti 17 T. hampir misalnya berapa? 17 T. 17 T keluarkan. Ini 17 T. Dan nggak bisa diganggu Nggak gugat. bisa. itu. Untuk apa? Beasiswa. Untuk apa? Infrastruktur. Untuk apa? Gaji guru, honorer. Bayangin gaji guru honorer di Jakarta ini belum UMR. Iya. Masih 2 juta ya, bukan berarti 2 juta nggak ada. Tapi apakah cukup hidup di Jakarta 2 juta sekarang? Nyawa rumah itu 900.000, nggak pakai AC. Belum buat makan. Nah, artinya pelayanan dasar itu wajib kita lakukan. Makanya kita punya konsep 3. Satu adalah masalah pemenuhan pangan. Jakarta ini zaman Bang Anies sudah ada kontrak farming dengan Oke. kabupaten farming. provinsi Iya, lain. heeh. Beras kita beli, semua sayuran, Iya. telur, ayam udah ada. Kita udah ada Jakarta food Estate. estate. Apa kita buang gara-gara Anies? Ya jangan dong. Anies sudah siapin infrastrukturnya. Dan itu infrastruktur dasar. Maka saya bilang, Bang Anies, izinin saya lanjutin ini. Itu satu misalnya. Kemudian kita memberikan pendidikan gratis. Kita sanggup memberikan pendidikan gratis. Baik negeri maupun swasta. Iya. Tapi swasta yang tidak kelas tinggi dong. Ya maaf kalau kita sebut. Proporsional. Ya, nggak mungkin lah proporsional. Artinya begini, kenapa sistem PPDB, makanya semalam walaupun nggak terlalu, PPDB itu diciptakan. PPDB ini peraturan menteri. Kenapa diciptakan? Karena dasar utamanya infrastruktur sekolah itu kurang. Iya. SD di Jakarta 2.000 lebih, SMP 1.200. Makin berkurang tuh. SMA cuma 500, SMK cuma 400. Makin berkurang. Sementara lulusan ini masalahnya. SD 15.000 lulus ke SMP. Daya tampung SMP cuma 7.000. Iya. Nah, Yang 8.000 kemana? putus. Ini bisa diswastakan. Tetap yang biaya adalah APBD. Boleh. Kemudian inti permasalahan, kenapa 12 tahun? Karena kan pilihan orang itu di SMA dan SMK. Itulah kita harus berpikir ulang. Iya, iya. Mau kemana kita kembangkan. Nah, artinya sekarang vokasi itu harus jadi utama. SMK itu harus lebih prioritas menghadapi persaingan ini. Bukan berarti SMA nggak penting, tapi sekolah kejuruan jauh lebih harus kita perbanyak. Makanya kenapa Mas Pram mau kita bikin BLK, Balai Latihan Kerja. Bukan balai latihan kerja yang cuma jadi tukang las, cuma ngebubuk. Nggak begitu lagi, komputeris. Kreatif hub. Bisa kita bikin di Balai Rakyat, kenapa enggak? Nggak usah kita bikin akademi. Anak kreatif tuh kadang-kadang anak SMP lebih kreatif dari kita. Iya. Cuman dia tidak ditunjang dengan teknologinya. Iya. Nah, kita sediain teknologi. Ekosistemnya. Ekosistem. Misalnya seperti itu. Oke. Bang, Gitu, salah ya. satu isu juga yang menjadi hot di Jakarta Ya. adalah kemacetan dan banjir. Betul. Ini klasik nih. Sangat klasik. Tapi sampai sekarang jujur aja belum ada satu Sangat yang klasik. bisa. Artinya memang begini, selalu mungkin saya jawab juga klasik karena saya paham. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya kan pernah menjadi ketua tim koordinasi untuk Jabodetabek. Ya. Itu setiap gubernur 2 tahun sekali berganti menjadi Oke. penanggung jawab. Jakarta nggak bisa sendiri. Jakarta hidup dengan wilayah penyangga. Anda bayangin, mungkin Jakarta itu pagi kira-kira 14 juta lah. Iya. Malam 9 juta. Alhamdulillah, gitu. 5 juta itu pengunjung. Betul. Banten, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Rocker Depok, gitu bilang. enggak, ini, Rombongan kereta. rombongan kerja dan segala Bekasi, macam. iya. Ini kan harus diatur. Iya. Sementara jalur ini kan nggak bisa bertambah. Iya. Kilometer kan nggak bisa tambah ini. Iya. Makanya kita bikin rencana silang kan. Maaf. Makanya kemarin saya bilang 13 proyek nasional Provinsi Banten. Itu aku dalam program rencana kerja pemerintah pusat sudah ada. Cuman aku minta percepatan. Iya. Tol Serang Panimbang. Iya. Tol Kunciran. Tol Sekarang dari BSD lu bisa ke Bogor sekarang. Betul. Kalau Langsung aku lebih nggak deket minta ya. percepatan, Masih belum Muter bisa. dulu itu Bang ya. reaktivasi jalur double track Iya. Serang. Dulu orang ke Rangkas Bitung ke Tanah Abang, lo bareng sama ayam sama kambing lo. Iya lagi. Ganti bener ganti lagi. kereta. Iya. Sekarang lo boleh ke Cisauk, lihat stasiunnya, sama kayak Gambir. Betul. Maaf, memang bukan aku yang bangun, tapi itu aku ngomong sama presiden. Ya memang itu tugasnya Lo itu kepala daerah. tugasnya. Apalagi untuk soal-soal yang menyangkut
di luar batas-batas makanya itu wilayah, nanti kalau misal jadi pasti kan berganti presiden Pak Prabowo. Ini tugas kita sebagai gubernur Banten, Pak Presiden Jakarta masih membutuhkan ini. Iya. Bisa nggak kita diberikan? Itu aja, harmonisasikan di situ. Termasuk soal macet dan banjir Termasuk tadi. sholat banjir, betul. Bayangin, sekarang Jakarta ini kan dilintasi 13 sungai. Iya. Jakarta ini secara konsep sebetulnya memang kota pantai. Betul. Dia bukan kota pemukim. Betul. Saya ngobrol lama dengan JJ Rizal, dia kan seorang Iya, sejarawan. sejarawan. Wah, saya bilang lu muda-muda kenapa lu pinter sih? Gua bilang. Artinya Emang nggak boleh, dia Bang, bilang udah dulu pinter." Jakarta itu cuma kota lama. Itulah makanya kenapa di sono dulu gubernurnya di sana. Berkembanglah Jakarta. Jakarta ini nggak siap sebagai kota yang besar. Se-megapolitan ini. Nggak iya. siap. Apa? Karena kunjungannya begitu banyak. Nah, artinya maaf, setiap tahun wilayah penyangga itu dapat bantuan hibah besar Iya, dari benar. Jakarta. Tangerang dapat 100 miliar, Tangsel dapat. Untuk apa? Infrastruktur. Sekarang nggak usah lu jauh lah. Ini kita dari Cinere, kita ke Depok. Di sini jalan gede, sampai sono udah bottleneck semua. Iya benar. Nah ini kan mesti dipapas semuanya kan. Nah jadi artinya kemacetan, banjir, nggak lepas daripada penyangga. Makanya kita kenapa bilang kita akan bikin Trans Jabodetabek. Ya, jadi kita akan jauhin semua ini. Armada akan kita tambah. Bayangin di Jakarta ini armada listrik, bus listrik baru 100. Iya. Dan persentase masyarakat Jakarta naik transportasi baru 20%. Iya. Ini harus ditingkatin kan. Makanya kita jarak pendek, jarak itu harus kita Headway. harus jangan lama-lama dulu 10 menit, mungkin sekarang harus 3 menit. Artinya apa? Armadanya. Armada harus ditambah. Iya. Nah jadi singkat kata itu adalah sebuah rencana-rencana yang insya Allah mungkin sangat mungkin karena memang kebutuhannya seperti itu. Kalau soal transportasi publik tuh teladan juga sih Bang. Teladan maksudnya orang tuh butuh contoh begitu. Iya, benar. Makanya aku bilang kalau insya Allah gue jadi wakil gubernur nih, gue tinggal di sini, gue kerja ke balai kota, gue naik MRT. MRT. Oh, lebih lurus ya. Gua turun di HI. tinggal lurus turun di Duku Atas. Turun HI gue, baru deh kok ke sono. Ke sono nggak usah naik mobil, gue naik ojek aja. Ya kenapa emang nggak boleh wakil gubernur naik ojek? Boleh. Kalau gue naik Kalau MRT. di negara maju justru malah kan Mereka naik Naik menteri-menteri. Iya, artinya sekarang kan udah tanya bener Bang. Iya, gue kata gue jalan dari rumah ke sini. Ya memang rumah dinas ada, cuman gue enakan di sini. Tetap aja gue jadi wakil nggak- gubernur. nggak pakai rumah dinas. Wakil gubernur gue tetap aja tiap Sabtu Minggu gue dagang nasi, emang nggak boleh? sekalian nerima curhatan warga Iya, ya. jadi curhatan marga dong. Gila udah nggak kerasa udah 24 jam kita ngobrol. Makanya kan gue bilang lu 2 hari lu. 6 SKS ya. Oke. Yang menarik tadi soal Dul ya. Soal Dul itu cerita kita punya doang. Kita Gitu punya ya. kelas memang nih. Bang Oke. Dul, Ya, Bang Dul, makasih banyak. terima kasih bro. Thank you. Terima kasih Bung Beo. atas afirmasinya dan validasinya. Jadi begitu sahabat kompas.com, kita bertemu lagi dengan kandidat-kandidat paslon yang lain tetap di Gaspol Ngobrol Ngegas pasti. Nampol. Dadah.